amalia, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, jumpa lagi bersama si Maskum dalam Sekilas Infomu, edisi pengajian akhir pagi bersama Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora dengan narasumber Bapak Dr. Andes Haji Edi Suprapto MSI dengan mengambil satu topik positive thinking. Saudara pemirsa, husnudon atau positive thinking itu dibagi tiga, yaitu ada positive thinking terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri, dan kemudian terhadap sesama. Bahwasanya perilaku positive thinking ataupun perilaku husnudon atau negative thinking pada dasarnya adalah perilaku atau akhlak yang ada dalam diri manusia. Kalau perilaku positive thinking atau husnudon, maka akhlaknya akan baik. Tapi kalau suudon, berpikir negatif, maka akhlaknya akan jelek. Untuk itu mari kita mengedepankan yang husnudon, baik kepada Allah, diri sendiri maupun kepada sesama orang lain. Kita bangun terus pola pikir positif atau husnudon. Tiada Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci padamu. Ini tidak bermaksud bahwa Allah senantiasa adalah selalu berada dalam diri kita, berada melingkupi kita dalam kebaikan, dan tiada benci kepadamu, kepada makhluknya. Sehingga manakala kita membenci atau bersungkan kepada Allah, tentunya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Mengapa? Allah selalu berada dalam diri kita, dan Allah sendiri adalah selalu berbuat baik kepada kita. Kemudian ada lagi, yaitu pada Al-Baqarah ayat 216. Wa asa anta rohum saya bahwa khairul lakum wa asa antusibu saya bahwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Itu ya dasar yang kedua. Kemudian ada lagi, yang ketiga adalah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Isra 65, yaitu bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sesuatu yang kita hadapi, suatu permasalahan yang muncul di hadapan kita, Allah sudah menjadikan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Sehingga dengan demikian manakala kita terjadi sesuatu permasalahan yang tidak terjadi, kita tidak boleh berputus asa. Karena berputus asa itu sendiri adalah suatu boleh dikatakan kufur, ya, dikatakan membantah ke janji Allah. Hal itu juga ditekankan dalam ayat surat ayat 11. Illadzina sabaru wa amilu sholihati wa auliya ulaika lahum maghfiratun wa ajrun
Tabir. Kecuali orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Nanti dicek. Itu adalah menjelaskan bagaimana bahwa kita tidak boleh berputus asa terhadap suatu bencana, yaitu bahwa pada dasarnya bencana itu merupakan peringatan buat kita untuk kembali pada mengingat pada Allah Taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pada dasarnya adalah atas kehendak Allah. Dengan cara apa? Supaya kita bersabar, yaitu kita mengerjakan amal-amal soleh dan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sehingga dengan demikian manakala kita terjadi suatu masalah atau berkatakan kalau kita ini bencana atau bahaya, itu bukan merupakan sesuatu yang merugikan kita atau yang benar-benar kekejaman Allah, bukan, tapi adalah merupakan mengingatkan pada kita supaya kamu mengingat pada Allah, kembali pada Allah. Dan di situ kita juga dilarang untuk berputus asa, karena dalam sebuah bencana atau suatu permasalahan adalah sesuatu yang kesulitan, sesuatu yang sulit ini kalau kita tidak memiliki ketahanan mental yang kuat bisa berputus asa. Nah, maka dari itu kita dilarang berputus asa, karena kalau kesulitan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu mengingatkan pada kita nilai-nilai berarti itu mengingat berpikir negatif yang tidak konstruktif. Begitu pula di sekolah kita, ya, khususnya di sekolah kita. Sekolah kita itu adalah sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Di Muhammadiyah pada prinsipnya pola pikir kita adalah pola pikir optimis, ya, tidak pola berpikir negatif atau tidak pesimis. Makanya di sekolah-sekolah kita dengan berbagai upaya kita itu bisa sampai mendirikan sekolah-sekolah yang sebesar itu. Kita karena optimis, biarpun jumlah dari anggota kita, dari anggota dari persyarikatan ini jumlahnya tidak banyak. Tapi mengapa bisa kita memiliki sekolah-sekolah yang besar, memiliki jumlah siswa yang banyak, memiliki gedung-gedung yang banyak, bahkan memiliki usaha-usaha yang besar lainnya? Itu karena apa? Karena pola pikir kita yang optimis di Muhammadiyah. Karena dalam pola optimis di Muhammadiyah itu kita memiliki pola optimis yang terstruktur dan konstruktif. Mulai dari bagaimana cara penggalangan dana yang sedikit sampai dengan bisa mendirikan sekolah, dari memiliki siswa yang sedikit sampai memiliki siswa yang besar seperti di Jakarta. Itu adalah salah satu pola-pola yang optimis, konstruktif, dan terstruktur. Wujudnya bagaimana? Yaitu dengan ditunjukkan dengan kita munculkan visi dan misinya. Nah, visi adalah tujuan utama kita, dan misinya adalah sebagai upaya-upaya untuk mencapai visi itu. Dan disinilah pola terstrukturnya. Dan visinya itu diterjemahkan dalam berbagai program yang mencapainya diaplikasikan dengan berbagai kegiatan yang
di operasional di bawah. Sehingga dengan dalam pola operasional dari wilayah yang mengakar rumput, yang mendukung dari program-program sub-bidang yang lain dan mengacu pada visinya, secara otomatis dengan pola-pola seperti ini, pola terstruktur ini bisa menghasilkan pola-pola keberhasilan. Nah, itulah salah satu bagaimana kita berpositif thinking ya. Jadi berpositif thinking itu tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah ke depan bagaimana. Itulah positif thinking. Optimis. Tidak kita terkurung oleh situasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan yang kedua, yaitu sebenarnya masih artinya adalah berbalik sangka terhadap kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa senantiasa percaya diri, tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain. Hal yang negatif. Khususnya dalam diri sendiri adalah berbaik sangka terhadap diri sendiri. Jadi kalau anak-anak sudah mempunyai suatu masalah, panjenengan harus mempunyai kekuatan untuk berubah. Berubah apa? Berubah untuk kegiatan yang lebih baik. Jangan justru dipelihara. Kalau dipelihara kan itu akan menjadi pola pikir. Kalau pola pikir sudah berjalan, bisa menjadi takdir. Kalau sudah menjadi takdir, pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Bisa berpengaruh bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi fitnah, bisa terjadi hal-hal yang membuat buruk hubungan dengan orang lain. Kemudian orang yang berpikir husnuzon pada diri sendiri ini saya akan memiliki semangat yang tinggi. Contoh, misalnya, kalau waktu kita itu sakit, kalau kita berpikirnya negatif, itu akan memperparah sakit kita. Makanya kita diminta waktu kita sakit itu kita harus selalu berupaya menghibur diri sendiri, membuat musik atau mendengarkan kajian atau dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah sebagai salah satu upaya untuk membangun positive thinking terhadap diri kita. Sebaliknya manakala kita justru mendiamkan diri, itu bisa mengakibatkan kita stres. Dan stres bisa menyebabkan sulit tidur. Kalau sulit tidur itu sebenarnya itu, padahal sulit tidur itu bahaya sekali. Kalau kita tidak bisa tidur satu malam aja, itu bukan main-main sama insomnia. Bisa membawa ke dokter, bisa membawa ke dokter jiwa. Obatnya mah betul. Begitu hubungan BCDF. Betul itu. Karena ada teman saya yang insomnia sampai beberapa bulan tidak tidur, itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena apa ya? Karena stres. Stres kenapa? Dia berpikir negatif. Contoh perlakuan husnuzon yang berikut ini adalah tidak tergantung pada orang lain. Guys, pokoknya kalau kita punya kemampuan, ya kita percaya dengan kemampuan kita. Kalau kita percaya dengan kemampuan orang lain, kita percaya dengan orang lain. Jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Jangan. Karena apa? Bergantung pada orang lain itu memperburuk semangat berjuang dari kita. Kemudian itu ada gigih, yaitu kemampuan yang kuat dalam mencapai cita-cita tadi. Berinisiatif, yaitu suatu selalu memiliki ide, gagasan dan atau pendapat untuk mencapai kemajuan. Konstruktif dan optimis. Ini merupakan. Kemudian rela berkorban. Husnuzon itu terhadap diri sendiri ada membantu kita untuk rela berkorban, yaitu bersedia dan ikhlas mengharapkan tanpa mengharapkan
dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu suka memakan daging atau bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu menjijikan. Bertakwalah pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, ini bahayanya bagi orang lain adalah kalau kita berburuk sangka, itu akan membahayakan orang lain, karena kalau biasa disanakan dosa. Kenapa? Karena kita di dalam berburuk sangka itu adalah upaya untuk mencari kesalahan orang lain. Padahal mencari kesalahan orang lain belum tentu ada buktinya, belum tentu benar, apalagi sampai didugakan, disampaikan pada orang yang lain. Tentu inilah mencerminkan kejelekan orang lain. Nah, dengan menjelekkan orang lain akan malu, dan orang malu itu akan memperburuk hubungan, dan memperburuk hubungan adalah diharapkan oleh kita. Apalagi kalau hubungan itu sampai melebihi 3 komunikasi, bersilaturahmi. Sehingga dengan demikian kita wajib menyadari itu, apalagi sampai memperdulikan orang. Ibaratnya adalah memakan bangkai saudara kita sendiri. Panjenengan kita atau kita semua tahu melihat bangkai ayam, bangkai kata atau nama segala sesuatu yang namanya bangkai, mesti sesuatunya itu berbau. Tidak mungkin namanya bangkai itu baunya harum. Tidak, pasti baunya busuk dan mesti menjijikan. Karena apa? Di dalam bangkai itu banyak zat-zat mikroba yang akan muncul, bisa berkembang, bisa menjadikan lava dan sebagainya itu, dan menimbulkan bau. Itulah bangkai. Tentu ini menjadi sesuatu yang buruk manakala itu kita cium. Nah, manakala kita menggibah seseorang atau menjelek-jelekan orang lain atau berprasangka terhadap orang lain, itu sama dengan kita memakan bangkai itu. Kita mau melihat bangkai itu kan berbau busuk. Artinya berprasangka baik terhadap semua orang dan tidak meragukan kemampuan orang lain atau tidak bersifat a priori. Semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan dan kekeliruan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam pergaulan. Maka dari itu ada beberapa hal yang terkait dengan kesudahan dalam sikap manusia, itu tidak mudah menuduh orang lain, ya. Tidak iri terhadap nikmat yang diterima oleh lain, nikmat dari orang lain, dan bersedia bekerjasama dengan orang yang lain. Bapak sekalian, tentu kita sudah pernah ya, sering gitu ya, kita berhusnuzon terhadap seseorang itu yang belum tentu terbukti kebenarannya, itu bisa menjatuhkan seseorang, atau dalam kata lainnya membunuh karakter. Apalagi sampai diucapkan benar-benar membunuh karakter. Karena apa? Itu sama dengan memfitnah. Memfitnah itu boleh dikatakan dalam hal lain apa ya? Kita itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena lebih kejam, karena fitnah itu keburukannya itu beredar selama masih hidup. Dapat terjadi selama masih hidup, padahal belum tentu kebenarannya. Sehingga dampaknya itu bisa berdampak pada diri orang yang difitnah, kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya, kepada hubungan sosialnya, dan kepada yang lain. Beda dengan dibunuh, sekali dibunuh selesai.
urusannya dengan masalah. Nah kalau fitnah adalah benar-benar membuat kita menjadi ngeri dalam kehidupan dunia ini. Kemudian dari penjelasan di atas dapat kita ambil hikmahnya. Ada pun hikmah yang berbeda dari husnudzon biasanya berikut, yaitu bahwa husnudzon kita senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu wajib kita syukuri. Jangan kita justru mengkufuri. Kita dapat sedikit kita terima, karena itu semata-mata pemberian dari Allah Taala. Insya Allah kalau kita sedikit kita bersyukur, insya Allah akan menambah sifatnya dilipat ganda. Kemudian bersifat takut dan berharap. Kita bersifat bertakut, takut kepada Allah. Kaitannya pokoknya Allah besar. Yang kalau di melakukan maksiat, tentunya kita harus punya sifat khauf atau takut. Dan namun demikian kita tidak bertakut saja, namun kita juga memiliki semangat ada untuk wajah, yaitu berharap kepada Allah bahwa kita berlaku dosa, melakukan maksiat mendapat dosa, dan kita yakin kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan kita nyaris melakukan perbuatan justru jangan digunakan senjata. Senjata apa? Kamu misalnya ini ada pokok, itu hampir termasuk mengungkapkan dosa. Yang mengalami melakukan laki-laki itu dosa. Atau saya ini pendosa, paling berat diampuni Gusti Allah, jangan begitu. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Kemudian yang selanjutnya adalah optimis, sudah tadi deh. Selanjutnya berpikir, akal pikiran kita jernih, terjauh dari pikiran kotor. Saya sampaikan tadi bahwa berpikir negatif itu adalah sesuatu yang sifatnya setting. Settingnya punya terstruktur. Dan manakala itu dilakukan secara terus menjadi takbiah. Kalau tidak takbiah itu sifatnya nanti merusak. Nah pada itu kita harus berpikir jernih. Ya. Kemudian selanjutnya dicintai dan disayangi Allah, Rasul dan orang lain. Jelas kalau kita terus orang lain. Terjauh dari permusuhan dan memperat tali silaturahmi. Biasanya orang kalau sudah membenci seseorang tanpa dasarnya sesuatu, itu apapun yang dilakukan oleh orang lain pasti tidak cocok. Padahal kita menyadari bahwa manusia itu tidak memiliki kesempurnaan yang sempurna-sempurnanya. Jadi kita harus memandang orang lain jelas bahwa dalam diri kita yang mempunyai orang, kita juga memiliki kekurangan. Maka dari kita harus mempertimbangkan itu. Sehingga jangan sampai kita memandang orang meremehkan orang, biarpun kemampuannya itu dia berada di bawah kita. Padahal dia diciptakan itu memiliki kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena satu orang sangat berbeda dengan orang lain. Kemudian terjauh dari berkata-kata. Kemudian manfaat itu sudah yang sebaik sama adalah memiliki sifat yang ramah dada. Nah, maksudnya apa? Ini orang ngomong sing sama, apa yang dinompo. Karena apa? Perbedaan. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki rasa menerima sama dari orang lain, itu sama saja kita menganggap orang lain itu kita yang muncul sifat otoritasnya. Ya, boleh dikatakan jalan di sini ya, banyak rojo itu ya, rojo memang sama juga. Ya, otoriter itu ya. Orang itu, orang ini mau. Padahal di balik itu ada hikmahnya. Kemudian dalam menerima perbedaan, perbedaannya dari sikap dari Islam adalah kaitannya dengan toleransi, membela
sifatnya baik. Tapi kalau sudah berarti pola dan akarnya. Nah, maka dari itu, kaitannya dengan itu, marilah saudara sekalian, kita sebagai orang yang beriman, kita wajib selalu mengedepankan sifat yang husnuzon. Semua berbaik sangka kepada siapa saja, baik kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang lain. Karena apa? Kalau pada diri sendiri kita itu menjadi pesimis, orang yang tidak percaya diri, orang yang merasa tidak mampu mengatasi masalah, dan akhirnya menetapkan kita berjawab pada tidak jatuh sakit, bisa stres, dan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan sebagainya, membuat atau berhusnuzon, ya. Sehingga dengan pola pikir yang husnuzon ini, mari kita bangun terus, jangan sampai justru kita ke dalam yang suudzon. Kalau sudah suudzon itu nanti menjadi pola pikir dan terintrinsik, internalisasi diri kita menjadi pola pikir, dan pola pikir menjadi tabiat, dan menjadi tabiat itu menjadi pola yang sangat tinggi oleh Allah. Bapak sekalian, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Masalah ada hal yang pas, saya sebagai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau ada satu dua pertanyaan yang boleh disampaikan, kalau sudah tidak apa-apa. Kalau saya belum bisa menjawab, saya jawab di lain waktu, karena nanti kita masih bisa berkomunikasi. Sudah dikira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dijadikan apa yang mampu bermanfaat baik atau berpikir khususnya terhadap diri sendiri, pada orang lain, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Monggo jika para jamaah yang sharing atau pertanyaan bisa disampaikan. Bagian tengah menjelaskan pada itu tentang overthinking. Overthinking yang mengakibatkan seseorang depresi dan sebagainya. Masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Cabang ranting Muhammadiyah berislam dengan gembira, beramaliyah, bermuamalah, berdakwah penuh ukhuwah. Di cabang ranting kita wujudkan Islam yang berkemajuan, sebagai rahmat solusi umat menjalani kehidupan. Di cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan kita semua, adil sejahtera selamat dan bahagia. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan Muhammadiyah, sukses di dunia